Dalam beberapa bulan terakhir ini kita sering membaca media bahwa maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Kota Lok Sumawe. Kasus terakhir kira-kira 1 minggu lalu, Polres Lok Sumawe mengamankan 13 pelajar, 13 remaja yang berstatus pelajar yang melakukan pembacokan di Desa Hago Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Dan pihak kepolisian juga sudah memproses PK. Hasil pemeriksaan 3 ditetapkan sebagai tersangka, 2 sebagai saksi, dan sisanya 8 itu dikembalikan kepada keluarganya, dianggap hanya sekedar ikutan. Dan sebelumnya juga ada kasus penculikan dan penganiayaan berat sehingga sampai ke pengadilan. Kalau tidak salah, itu pelakunya juga telah dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Dan mereka berusia sekitar 14 hingga 17 tahun. Untuk itu hari ini kami akan coba bincang-bincang dengan salah seorang pakar hukum pidana di Universitas Baliku Saleh Lok Sumawe yang juga kepala pusat studi kajian hukum sosial dan politik, Bapak Yusrizal SH MH. Seperti apa sih sebenarnya aturan hukum untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana? Apa kabar Pak Yusrizal? Ya, alhamdulillah di siang hari ini kabar baik sekali, luar biasa. Ya, Bapak Yusrizal mengikuti ya beberapa kasus dalam ya kira-kira 6 bulan atau setahun terakhir ini di Kota Lok Sumawe ini kan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja yang menggunakan senjata tajam. Bahkan ada beberapa kelompok yang disebutkan oleh pihak Polsek Banda Sakti. Yang terakhir yang 2 hari yang lalu Pak Yus ikut ya, mengikuti. Ya, sempat membaca sih pemberitaan-pemberitaan di berbagai media massa, termasuk juga media online. Bahkan saya dengar isunya sudah masuk nasional. Nasional ya. Nah, terkait dengan ini termasuk tindak pidana juga ya? Ya, artinya ya tindak pidana, apalagi kan sudah ditetapkan jadi tersangka. Mereka sekarang ini bergerombol menggunakan senjata tajam, melakukan tawuran ya, bahkan sampai membacok. Kemarin ada yang 3 yang terluka. Dan sebelumnya juga ada mungkin yang tidak terungkap juga banyak. Jadi ini masyarakat mulai resah. Jadi hari ini Marginal ingin berdiskusi dengan Pak Yus untuk mengedukasi masyarakat kita ini kira-kira bagaimana sih konsekuensi hukum dengan tindakan. Karena kan dianggap kalau anak-anak ini kan nanti hukumannya ringan dan sebagainya. Secara aturan hukum di Indonesia, bagaimana penerapannya terhadap anak-anak jika melakukan hal-hal seperti yang kemarin terjadi di Kota Lok Sumawe ini, Pak? Ya, terima kasih Bung Zulfikar Syarif. Ya. Jadi sambil ngopi, Pak, ya, ini kita juga sambil ngopi nih. Jadi pada prinsipnya bahwa kita mulai dari dasar, setiap orang itu yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, apalagi berlatar belakang tindak pidana, kejahatan, maka dalam konteks hukum pidana ya dapat dipidana. Nah, cuma berhubung ini adalah perkara-perkara yang menjadi pelaku pidana adalah anak itu sendiri. Anak itu ukuran umurnya berapa kalau di Indonesia yang disebut dengan anak? Ya. Kalau kita melihat dari ketentuan aturan hukumnya itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ya kan. Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu disebutkan bahwa anak itu adalah yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Yang diduga melakukan 18 tahun. Di bawah 18 tahun. 17 tahun kalau begitu. Iya, 12 17 tahun. Ya belum genap 18 tahun lah. Ya, oke. Dia masih di bawah 18 tahun sih. Nah, jadi dalam hal ini ya kalau kita melihat aturan hukum tetap dapat dipidana walaupun di dalam undang-undang sistem peradilan anak itu ada yang disebut sebagai
diversi. Ini kan sebagai salah satu bentuk perlindungan anak sebenarnya. Ya. Mengapa isu ini menjadi nasional ya karena anak juga menjadi pelaku ya kan Bung Ya, betul. Zulfikar Syarif. Artinya memang anak yang menjadi pelaku pidana itu bisa dipidana. Pada prinsipnya bisa dipidana. Nah, tetapi namun di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dia bisa dilakukan diversi. Artinya pengalihan proses peradilan pidana dari mekanisme formal ke mekanisme informal. Misalnya contoh konkretnya seperti apa? Tetapi ada syarat dia di proses diversi itu. Jadi tidak semua perkara anak juga dapat didiversi. Nah, jadi diversi itu dapat dilakukan yang pertama poinnya harus ada persetujuan daripada korban. Nah, jadi diversi baru terlaksana kalau ada persetujuan korban mau dia melakukan diversi. Artinya perkara itu tidak diselesaikan melalui proses mekanisme formal lah. Nah, syarat yang kedua bahwa ancaman pidana yang dilakukan oleh seorang anak itu adalah di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Dan yang ketiga di bawah 7 tahun hukumannya. Ancaman pidana. Hukumannya di bawah 7 tahun. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berdasarkan ketentuan apakah di dalam KUHP ataupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Syarat yang ketiga itu bahwa anak yang akan dilakukan proses diversi itu tidak dalam proses pengulangan tindak pidana. Jadi ada 3 syarat. Baru pertama dia melakukan, maksudnya gitu. Artinya baru pertama sekali dia melakukan. Belum pernah tercatat. Belum pernah. Nah, tapi syaratnya ada syarat yang utama sebenarnya. Oke, kita katakan tidak pernah melakukan perbuatan pidana, tidak melakukan pengulangan. Yang kedua, ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Kan itu bisa diversi. Nah, sebentar, diversi ini konkretnya yang gampangnya seperti apa? Musyawarah atau apa? Pengalihan dia diversi kalau kita lihat dari pengertiannya itu kan pengalihan proses pidana anak, pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Perdamaian maksudnya. Perdamaian lah. Kalau di Aceh tidak masuk ke pengadilan. Tidak masuk ke pengadilan. Damai. Oke, sip, lanjut Pak. Nah, selanjutnya bahwa tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi, maka proses hukumnya tetap berlanjut, anak tetap bertanggung jawab. Mengapa di dalam sebuah tindak pidana sekalipun pelaku itu seorang anak, ini kan kalau kita lihat di luar ini kan berlanggar HAM, kita proses anak dan lain sebagainya. Nah, anak tetap harus diberikan porsi untuk bertanggung jawab. Dari dini, sedini mungkin dia diberikan bahwa apapun yang dilakukan itu tentu memiliki konsekuensi hukum. Nah, jadi perdamaian itu, jadi kesepakatan diversi itu dia dalam bentuk perdamaian. Nah, kalau tidak diversi, korban nggak terima, lanjut proses itu bisa lanjut. Seperti apa ancaman-ancaman hukumannya? Nah, jadi itu masuk ke peradilan anak ya? Iya, peradilan anak. Tergantung kita lihat kan dari pasal pidananya nih, Bung Zulfikar Syarif. Nah, jadi supaya sahabat marginal di seantero negeri ini, iya sih. seantero negeri ini ini kan bisa menjadi pemahaman buat kita bersama. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa dipidana, ada hak asasi, nggak bisa dihukum. Nah, ini kan sudah salah sebenarnya. Yang benar gimana Pak? Jadi memang anak perlu diberikan perlindungan. Tetapi anak juga dalam konteks hukum sebagai bentuk prevensi umum dari tujuan hukum pidana itu harus diberikan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab dari setiap apa yang telah dilakukan. Nah, artinya ini kan ada sanksi. Kalau dia berbuat baik, ya sanksi positifnya dia akan dikenal baik oleh masyarakat. Tapi kalau seorang anak itu melakukan suatu perbuatan yang apalagi misalnya seperti Bung Zulfikar Syarif tadi katakan pembacokan, luka-luka, senjata tajam, apalagi dilakukan secara brutal, pengeroyokan. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan kalau kita istilahkan dalam mengarah pada sadistis rape ya. Jadi sadistis rape ini sebenarnya. Artinya ini sangat sadis. Ini ukuran remaja sadis. Ini kan ada kengerian kita pada hari ini. Jadi kalau ini seandainya dimaafkan begitu saja, nah ini potensi mengulangi tindak pidana sangat mungkin. Karena apa? Dia pikir ya saya melakukan, saya seorang anak,
ya nggak perlu bertanggung jawab. Jadi tidak serta-merta seorang anak itu tidak dibebankan pertanggungjawaban. Seorang anaklah diajarkan sedini wajib bertanggung jawab secara hukum pidana. Nah, jadi tidak mudah-mudah. Maka kalau kita melihat aturan di dalam KUHP ya, aturan di dalam KUHP saat ini bahwa di dalam pasal 45, kalau kita melihat di dalam pasal 45 itu berbeda batasan usia anak. Kalau di dalam Undang-Undang SPP, Sistem Peradilan Anak dan Undang Perlindungan Anak, ini kan anak yang berusia 12 tahun sampai 17, di bawah 18 tahun dan belum berusia belum capai 18 tahun. Walaupun kurang 1 hari belum 18. Belum 18 tahun tetap anak. dihitung. Ya. Nah, tetapi dalam KUH pidana, dalam KUHP itu yang dikatakan seorang anak itu adalah anak yang belum mencapai 16 tahun. Nah, ini kan lain lagi. Memang pada hari ini memang ada beragam ya mengenai batasan usia anak dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Nah, tapi kita spesifik sajalah. Spesifik kalau di dalam sistem peradilan anak itu 12 dan belum genap berusia 18 tahun. Dan dalam KUHP belum mencapai 16 tahun. Nah, saya baca semalam itu, saya baca dari berbagai media semalam bahwa seperti kejadian pembacokan yang terjadi yang dilakukan oleh remaja di kota Loksmawe ini kan yang baru-baru ini terjadi, Bu Dr. Sarif ini kan 14, 15, 17. Jadi usianya itu ada yang 14 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Jadi 14, 15, 17. Itu yang saya baca dari segi usianya. Artinya apa? Ya masih dalam kategori anak memang. Tapi kan kalau merujuk kepada Undang-Undang Peradilan Anak. Iya. Kalau merujuk KUHP 16 tahun, di bawah 16 yang tahun. 17 kena dah. 17 kena. Ya, 17 kena kalau merujuk kepada ini. Tapi ini kan KUHP ini kan lex generalis.